Anjay perkasa perbuatanmu di hidupku. Besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang sanggup mengerti isi hatiku. Besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang sanggup mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, ku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku
karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Penyampaian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 14 Mei 2023, pukul 9.00 WIB. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khususnya bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Biro Pemberitaan Injil GPM akan melakukan penjualan majalah Asau dan Alkitab Bahasa Melayu Ambon. Kegiatan penjualan dimaksud
akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 14 Mei 2023, setelah kebaktian pagi pukul 9.00 WIB, bertempat di halaman Gereja Maranatha. Mohon partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian dimaksud. Dalam kebaktian Minggu 14 Mei 2023 pukul 18.00 WIB akan dilaksanakan pelantikan Panitia Rapat Kerja Nasional PGIW SAG tahun 2023. Berkaitan dengan kegiatan Kongres 12 GAMKI yang akan menggunakan gedung Gereja Maranatha pada tanggal 16 sampai dengan 18 Mei 2023, maka kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga di Jemaat Maranatha tidak dilaksanakan. Penerimaan kolekta Minggu 7 Mei 2023 pukul 9.00 WIB sebesar Rp12.189.000. Syukur sebesar Rp2.882.000. Persepuluhan sebesar Rp2.278.000. Dan sarana fisik sebesar Rp500.000. Penerimaan kolekta Minggu 7 Mei 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp6.472.000. Syukur sebesar Rp1.403.000. Persepuluhan sebesar Rp2.601.000 dan sarana fisik sebesar Rp343.000. Penerimaan persembahan khusus Rumah Sakit Sumber Hidup GPM pukul 9.00 WIB sebesar Rp9.642.000 dan pukul 18.00 WIB sebesar Rp3.761.000. Kebaktian Minggu 14 Mei 2023 saat ini merupakan kebaktian pembukaan Kongres ke-12 GAMKI yang dilayani oleh Pendeta Bapak Steve Haspers. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bethel. Pembacaan Alkitab dari Bilangan 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-33. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian pembukaan Kongres ke-12 GAMKI. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini adalah Jukulele Kids, DPP GAMKI, dan paduan suara Rehobot. Lagu prosesi masuk para pelayan dari PKJ nomor 120 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Lagu untuk jabat tangan PKJ 185 ayatnya yang pertama. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon, 14 Mei 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon.
Pendeta N.J. Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Jemaat yang diberkati Tuhan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan dalam kebaktian minggu sekaligus kebaktian pembukaan Kongres 12 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Selamat pagi jemaat, selamat pagi teman-teman peserta Kongres ke-12 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Mari kita mulai kebaktian kita pada saat ini. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita
merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Lihatlah, banyak orang muda yang bersukaria dalam kemudaannya, namun tak menyadari bahwa ancaman telah menyusup ke jendela-jendela hati dan pikiran, lalu merampas keinginan hati dan pandangan mata taruna-taruna muda yang membuat mereka jatuh tersandung. Hai orang-orang muda, marilah memohon pertolongan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bahkan oleh kasih karunia-Nya kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Silakan berdiri. Saudara-saudari, firman Tuhan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Oleh sebab itu, bersama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, kita hidupkan citra gereja yang esa, nasionalisme, berbineka, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah-tengah dunia, serta menjadi gereja yang transformatif dalam mewartakan tanda-tanda kerajaan Allah bagi Indonesia dan bagi dunia.
Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan carang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna bagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kebaktian saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan di saat ini terambil dari dalam kitab Perjanjian Lama, Bilangan 13, Bilangan pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-33. Tapi sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, dalam kebaktian di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus ini, sekaligus kebaktian pembukaan Kongres 12 Gangki saat ini, firman Tuhan akan kami baca. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, supaya ketika firman yang akan kami baca dan akan direfleksikan oleh hamba Tuhan di saat ini, itu akan kami mengerti dan menjadi kekuatan dan landasan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan. Dalam nama Yesus, firman itu sendiri, kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Beginilah firman Tuhan dari Bilangan 13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Kedua belas pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran. Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben, Shemua bin Sakur; dari suku Simeon, Safat bin Hori; dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune; dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf; dari suku Efraim, Hosea bin Nun; dari suku Benjamin, Palti bin Rafu; dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi; dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi; dari suku Dan, Amiel bin Gemali; dari suku Asyer, Zetur bin Mikael; dari suku Naftali, Nahbi bin Yofsi; dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama-nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun
itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, dan apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimanakah kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron, dan di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmi, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap orang Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalinya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang mendiami negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang-orang Amori diam di pegunungan, orang-orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian yang terkasih, dan selamat datang di Kota Ambon untuk teman-teman
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Selamat mempersiapkan diri untuk berkongres. Shalom. Shalom. Di kalangan Kristen, kalau dijawab shalom atau ketika orang mengatakan shalom dan dijawab shalom itu sudah biasa. Tapi hari ini kita melihat kekayaan yang luar biasa. Dan karena itu, beta ingin mengajak, kalau beta bilang shalom, yang Maluku bilang mena, lalu yang Papua, yang Kalimantan, dan daerah-daerah lain juga menjawab dengan sapaan yang khas dari daerah masing-masing. Semua orang menjawab dengan kekhasannya masing-masing. Kita buat kegaduhan spiritual pada pagi hari ini. Shalom. Belum. Mereka bilang Gamki ini pungjumawa besar. Mana? Shalom. Shalom. Belum. Maranatha belum bergetar. Shalom. Shalom. Mana yang Maluku? Beta sering dengar mena. Cuma satu. Bisa jawab mena muria. Itu baru sedap. Inamo saudara sekalian, hari ini luar biasa. Kita berada dalam satu rumah gereja, tapi kita menyaksikan kekayaan yang luar biasa. Dan beta masih melihat masing-masing duduk di kubunya sendiri-sendiri. Tentu saja nanti kita bisa saling berkenalan setelah selesai kebaktian atau ibadah ini. Tetapi kita ingin memulai pembelajaran firman Tuhan pada saat ini dengan sukacita. Dan sukacita itu biasanya ditandai dengan senyum. Jadi jangan bikin muka takoro, jangan bikin kening takoro, jangan bikin muka jahat. Mari balik muka kiri kanan, lihat siapa di kiri, siapa di kanan, siapa di belakang, siapa di depan, dan ulurkan tangan kita dan ucapkan dengan penuh keyakinan Tuhan memberkati Anda. Silakan. Sudah, tapi mimbar ini akan tinggi. Jadi dapat lihat siapa yang pegang tangan, siapa yang masih lipat tangan. Sehingga apa-apa, mungkin karena suasana pagi ini hujan di Ambon selama berhari-hari dan puji Tuhan hari ini tidak hujan. Dan masih meninggalkan suasana sejuk, dingin, jadi lebih baik lipat tangan daripada kasih tangan untuk orang lain. Inabo saudara sekalian, kenapa kita mulai dengan memberikan tangan kita dan memberikan senyum kita? Satu waktu ada Tete dulu cerita di Forest rumah dengan dia pun cucu, dengan untuk pun cucu. Jadi Tete cerita. Sementara asik cerita, tiba-tiba Tete berteriak, "Ani, siap beta pung teh dolo." Cucu nganga Tete, tapi dari dalam nenek menyau, "Iyo, nanti beta bikin." Cerita kembali. Sing lama teh keluar. Habis bikin teh cerita, Tete baterai kembali. "My love, jangan lupa beta pung air panas sih." Dari dalam nenek menyau, "Sudah, beta sutaru." Cerita kembali. Sing lama cerita, tiba-tiba Tete kembali berteriak, "Sayang, taruh handuk sekali." Nenek dari dalam menyau, "Semua sudah." Cucu lihat Tete, cucu bilang, "Beta pun Tete ini juga intilai. Umur 80 tahun lebih, tapi panggil nenek honey, my love, sayang." Cucu penasaran. Cucu bilang, "Tete, beta mau tanya Tete dulu. Mengapa?" Sebelum beta tanya, tapi beta mesti angka. Kalau ada jari meme 5, beta angka 55. Cuma sayang, jari mai, jari jempol cuma 4. Mengapa? Tete ini juga sudah 80 tahun lebih, tapi masih panggil nenek, honey, my love, sayang. Tiba-tiba Tete tarik
cucu. Mari sini. Mengapa? Jangan bilang nenek. Mengapa? Tete panggil begitu barang Tete lupa nenek pun nama. Jadi ingat-ingat siapa yang sudah mulai panggil-panggil honey, my love, hati-hati, harus di rewind, jangan sampai ada lupa kekasih pun nama. Inambo saudara sekalian, sebenarnya cerita ini mau mengingatkan kita kenapa kita mulai dengan saling berjabat tangan dan mengucapkan berkat. Ibadah-ibadah kita seringkali hanya menjadi ibadah-ibadah yang sangat formal. Keintiman-keintiman di dalam ibadah kita adalah keintiman yang seakan-akan bersifat artifisial. Kita masuk dalam satu rumah gereja, kita duduk bersama-sama berdampingan, tapi kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Seolah-olah kita intim, tapi sebenarnya kita tidak peduli dengan siapa di sebelah kanan dan siapa sebelah kiri, siapa di depan dan siapa di belakang kita. Maka ketika ibadah selesai pula persekutuan kita. Dan pada waktu kita masuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, persekutuan-persekutuan yang kelihatannya harmonis dan manis dalam rumah-rumah gereja pada waktu ibadah seakan-akan sirna, lenyap. Kenapa? Karena keintiman itu keintiman yang sudah bertahun-tahun menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Ibadah bagi kita sudah menjadi sesuatu yang biasa, sama seperti Tete dengan Nenek. Kasih cinta mereka sudah begitu melekat luar biasa, sampai-sampai mereka tidak lagi menganggap bahwa menyebut nama itu adalah tanda sayang. Dan menggantikan dengan atribut-atribut yang lain hanya untuk menutupi bahwa sebenarnya mereka lupa siapa nama dari kekasih yang selalu berada bersama-sama dalam kehidupan mereka. Hari ini kita membaca Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Sengaja bagian ini saya pilih sebagai bagian dari upaya untuk memahami apa yang menjadi inti, apa yang menjadi makna dari tema Tuhan pulihkan bangsa kami. Beta tidak akan mengulang lagi cerita tentang Bilangan 13 ayat 1 sampai 33 ini. Tetapi ada 5 hal penting yang akan kita lihat bersama-sama pada pagi hari ini, pada bagian ini, sebagai inspirasi bagi kita semua untuk melihat untuk apa kita berkumpul di kota Ambon ini. Untuk apa seluruh proses-proses ini? Apakah dia hanya berhenti pada seremonial belaka? Lalu kemudian ketika kita pulang ke daerah masing-masing, kita tidak sama sekali berada di dalam satu ikatan komitmen yang sama. Apalagi di bawah sorotan tema Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Ada 5 hal, ada 5 pokok yang akan kita lihat pada saat ini. Yang pertama adalah Tuhan menyuruh Musa untuk memilih pemimpin-pemimpin, perwakilan-perwakilan dari pemimpin-pemimpin yang ada di dalam umat Israel. Dan dikatakan di sana, pilihlah pemimpin dari setiap suku. Maka disebutkan dengan rinci, dengan detail, suku-suku di mana pemimpin-pemimpin itu dipilih. Bagian ini memperlihatkan satu pelajaran penting, saudara-saudara sekalian. Bagian penting itu adalah pada waktu kita menyatakan komitmen kita untuk terlibat di dalam satu organisasi, maka kita tahu bahwa organisasi itu berjalan, bukan orang Ambon bilang tiba saat, tiba akal. Atau lapar bilang lain, kanyang bilang lain. Tetapi organisasi berdiri atas fondasi bahwa ada satu perencanaan strategis. Maka bagian pertama dari perintah Tuhan kepada Musa sebenarnya adalah buat perencanaan strategis. Untuk apa? Untuk melihat apa yang sementara ketong persiapkan bagi masa depan umat Israel. Perencanaan strategis itu seperti apa? Di dalam ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang kelima dikatakan bahwa engkau harus memilih pemimpin-pemimpin dari 12 suku yang ada. Siapa Musa? Semua orang kenal Musa, tokoh karismatik yang selalu dipercaya, dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin. Tetapi Tuhan bilang semua tidak bisa kau selesaikan sendiri. Sehebat-hebatnya kau, sejago-jagonya kau, sepintar-pintarnya kau, semua masalah ini tidak bisa kau selesaikan sendiri.
Kau memang pemimpin yang karismatik, tapi untuk menyelesaikan masalah dan mempersiapkan masa depan Israel, kau harus membagi tugas itu. Maka perencanaan strategis diikuti dengan pembagian peran. Perencanaan strategis harus dilakukan bersama-sama. Apalagi kalau kita mengatakan kita adalah satu organisasi. Dari kata dasar organ, kita tahu bahwa ada organ-organ pada setiap unsur di dalam organisasi tersebut yang kemudian diorganize, diatur, ditata. Dan pengaturan itu termasuk kepada pembagian peran. Maka ayat 1-5 memperlihatkan perencanaan strategis sebesar apapun, perencanaan strategis semuluk apapun, dia tidak akan berjalan jika kita tidak membagi peran. Apa kesulitan dalam membagi peran? Kesulitan dalam membagi peran adalah ketika kita mendapatkan kepercayaan, seringkali kewenangan, kepercayaan, kekuasaan itu dia hanya berpusat kepada diri kita sendiri. Dan itu yang terjadi oleh Musa, itu yang dialami oleh Musa. Dan karena itu Yitro mertuanya mengatakan, kau hebat, tapi itu tidak cukup. Kau bisa memberikan nasihat kepada orang-orang Israel, tapi masalah mereka tidak akan selesai. Kenapa? Karena kau harus bagi peran kepada orang-orang lain untuk memimpin dengan kapasitas mereka masing-masing. Maka dua pelajaran pertama yang kita lihat pada bagian ini adalah perencanaan strategis. Untuk apa kita berorganisasi itu penting. Berorganisasi bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, jumpa, kangen-kangenan, tetapi berorganisasi terarah kepada satu visi. Dan visi itu adalah visi yang benar-benar terarah bukan hanya kepada kepentingan 1-2 orang, tapi kepentingan seluruh umat. Dan yang kedua, visi itu tidak bisa tercapai jika kita tidak berbagi peran. Maka kita melihat bagaimana Tuhan justru menyuruh Musa, bagi peran. Jangan bikin diri inti, jangan bikin diri jago. Seakan-akan semua masalah bisa kau selesaikan hanya dengan kewenangan dan kekuasaan yang kau punya. Bagi peran itu. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi visi bersama bisa terjawab. Bagian ketiga, saudara-saudara sekalian. Setelah perencanaan strategis dan berbagi peran, apa yang mereka lakukan? Ayat 17-24 dikatakan, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Saudara-saudara sekalian, kata ini unik. Kata mengintai di dalam pengertiannya sebenarnya memperlihatkan satu pengertian mencermati, mempelajari. Dalam bahasa kita saat ini observasi. Rencana strategis, ya. Pembagian peran sudah. Tapi observasi, penelitian harus dilakukan. Untuk apa? Untuk menguji validitas. Apakah visi kita bisa kita capai? Apa yang menjadi kekurangan kita? Apa yang menjadi ancaman yang harus kita hadapi? Apa kekuatan yang kita punya? Potensi seperti apa yang kita punya? Sehingga masalah yang kita hadapi adalah masalah yang benar-benar kita pahami. Dan karena itu bisa kita atasi dan bisa kita lampaui. Observasi menjadi penting. Dan karena itulah maka Musa menyuruh mereka mengintai. Selama berapa hari? 40 hari. Mereka melakukan observasi. Mereka mengamati. Mereka mengamati siapa penduduk Kanaan. Bagaimana ekonomi mereka. Bagaimana konteks demografi mereka. Bagaimanakah kondisi geografis mereka. Potensi apa yang dimiliki. Kekuatan-kekuatan sosial politik seperti apa yang mereka miliki. Kekuatan militer seperti apa yang mereka punya. Maka dengan semua itu apa yang didapat? Setelah 40 hari yang didapat adalah data. Maka observasi itu menghasilkan data. Data itu bukan tiba saat tiba akal. Malam tidur mimpi, lalu tiba-tiba pagi bangun bilang, beta sudah dapat data. Bukan. Tetapi data itu dibangun dari observasi yang serius. Apa persoalan yang dihadapi oleh orang-orang Israel pada waktu itu?
Maka dengan data itulah kemudian langkah yang keempat. Para pengintai itu pulang dan melakukan evaluasi, studi, kajian lebih lanjut. Data itu tidak berhenti begitu saja, tetapi dia berlanjut menjadi evaluasi. Kalau mereka punya keadaan seperti itu, apa yang harus kita siapkan? Jika kondisi kekuatan mereka seperti itu, strategi seperti apa yang mesti kita siapkan? Dan yang kelima, pokok yang kelima, saudara-saudara sekalian, adalah dekonstruksi mitos. Data-data yang mereka sampaikan ternyata juga diselipkan mitos. Mereka besar-besar, perawakannya raksasa. Mereka kuat, militer mereka kuat. Rasa-rasanya kita tidak mampu. Itu mitos. Saudara-saudara sekalian, 5 pokok ini menjadi perenungan kita di dalam memasuki perhelatan Kongres ke-12 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Kita menjadi bagian dari seluruh masyarakat Indonesia. Kita tersebar pada setiap wilayah, dan setiap wilayah mempunyai kekuatan-kekuatan tersendiri. Setiap wilayah mempunyai keunikan-keunikan tersendiri. Tetapi mari kita lihat 5 pokok ini, apakah dia bisa menjadi parameter bagi kita untuk melihat seberapa besar Gamki memberikan pengaruh dari seluruh proses kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Perencanaan strategis seperti apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita ada dan tiada? Ada ketika Kongres, tidak ada ketika Kongres selesai. Maka orang bertanya, di mana Gamki ketika terjadi kerusakan lingkungan hidup? Di mana Gamki ketika terjadi konflik-konflik yang terjadi di beberapa wilayah? Di mana Gamki ketika banyak sekali regulasi pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat kecil? Maka perencanaan strategis seperti apa? Itulah yang akan kita pikirkan dan menjadi agenda utama kita di dalam Kongres ini. Maka Kongres ini menjadi vital dan strategis bukan karena kita datang dengan seluruh atribut kita beramai-ramai di kota Ambon ini, tapi kita datang dengan satu visi. Kita hendak meletakkan kembali fondasi visioner dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia ini. Untuk apa kita ada di Indonesia dan untuk apa kita menjadi Indonesia? Untuk apa kita melekatkan label Kristen dan Indonesia bersama-sama? Apakah itu hanya sekedar pelabelan, sekedar atribut, ataukah dia punya makna politis, ekonomis, sosiologis, dan karena itu kita perlu bersama-sama membicarakannya pada saat ini. Yang kedua, kalau Kongres ini menjadi bagian dari salah satu momen organisatoris, maka sebenarnya kita mau mengatakan berkomitmen untuk kita bagi peran. Indonesia adalah negara yang besar, dari Sumatera Utara, dari Sumatera sampai dengan Papua. Dan kita datang mewakili daerah-daerah kita dengan seluruh persoalan-persoalannya. Sekarang bagaimanakah strategi kita untuk membaca persoalan-persoalan yang kita sedang hadapi, yang harus menjadi agenda utama bagi seluruh pergerakan Gamki? Bagi peran. Papua bikin apa? Sumatera bikin apa? Sulawesi bikin apa? Maluku bikin apa? Tapi kita bergerak di dalam satu kesatuan bahwa kita adalah Kristen dan Indonesia. Maka seluruh pergerakan kita menjadi pergerakan yang diperhitungkan oleh siapa saja. Bukan hanya oleh pemerintah, tapi seluruh komponen bangsa ini. Kita bukan menjadi tempelan dari upacara-upacara seremonial kenegaraan yang hanya mengatakan, oh ya Gamki masih ada. Tapi kita ingin mengatakan bahwa pada waktu kita mengatakan Gamki, orang tahu ada regulasi yang berubah karena Gamki berperan di situ. Dan untuk apa regulasi tersebut berubah? Untuk keberpihakan terhadap berbagai macam persoalan ketidakadilan yang terjadi pada saat ini.
Pada waktu orang sedang ribut-ribut dengan politik identitas, kita mengatakan Gamki sudah selesai dengan politik identitas. Kenapa? Karena dalam organisasi kita ini kita memperlihatkan betapa Indonesia adalah kaya dengan seluruh kebudayaannya. Tetapi kita hendak memperlihatkan bahwa kekristenan yang kita wariskan, kekristenan yang kita bangun di tanah Indonesia ini adalah kekristenan yang merangkul semua orang dan berpihak kepada siapa saja yang diperlakukan secara tidak adil. Maka dalam salah satu sesi kongres ini kita akan melakukan studi. Studi ini adalah bagian ketiga dari bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Observasi. Teman-teman sekalian, saat ini kita sedang berbicara tentang metadata, big data. Kehidupan kita diatur oleh algoritma dan semuanya ditentukan oleh data yang masuk. Apakah Gamki masih bernostalgia tentang peran Kristen dalam politik Indonesia, dalam ekonomi Indonesia? Ataukah kita sudah siuman untuk melihat bagaimana kontribusi kita terhadap penyusunan metadata atau big data? Di manakah ketidakadilan-ketidakadilan yang muncul pada waktu kita berbicara tentang metadata dan big data? Siapa yang menyusun metadata, siapa yang menyusun big data itu? Dan kemanakah kita diarahkan, digiring dengan seluruh metadata dan big data tersebut? Observasi, saudara-saudara. Dan hari ini kita melihat Alkitab berbicara secara serius bahwa untuk mengambil langkah visioner bukan hanya berdoa, tetapi melakukan observasi. Maka kita mengharapkan pasca kongres ini akan muncul kajian-kajian serius dari Gamki, baik pusat maupun daerah-daerah, untuk memetakan data-data yang diperlukan. Untuk apa? Kita bernegosiasi dengan pemerintah. Kita tidak hanya menelan data yang diberikan oleh pemerintah mentah-mentah, tapi kita bernegosiasi dengan pemerintah. Dan keberpihakan kita jelas bahwa data yang kita peroleh adalah data untuk membangun kehidupan masa depan kita bersama. Bagian yang keempat, kongres ini juga membuka ruang bagi kita untuk melakukan evaluasi. Dan evaluasi itu harus berlanjut kepada kajian yang berikutnya. Dan karena itu, saudara-saudara sekalian, ketika kongres ini dilakukan di Kota Ambon, masyarakat Ambon menyambut dengan sukacita, tapi sekaligus masyarakat Ambon menunggu apa hasil dari seluruh percakapan serius, dari seluruh percakapan yang kita lakukan selama beberapa hari di Kota Ambon ini. Apa kajian-kajian serius yang dihasilkan oleh Gamki, yang bukan hanya memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Ambon, pemerintah Provinsi Maluku, tapi juga kepada pemerintah Indonesia. Sehingga kita bisa melihat dan memetakan isu-isu apa yang harus kita sikapi untuk 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Apalagi menjelang tahun-tahun panas yang akan datang. Apakah kita masih berada pada satu kekuatan bersama? Ataukah kita terfragmentasi dalam afiliasi sosial politik dan kita melupakan ada Kristen dan Indonesia di situ? Kelima dan terakhir, saudara-saudara sekalian, adalah ada mitos yang diciptakan. Mitos itu mitos ekonomi, mitos itu mitos politik, mitos itu mitos budaya, mitos itu mitos sosial, dan banyak hal. Kita lihat ada banyak mitos yang dibangun, yang membuat kita kadang-kadang terlena. Mitos yang pertama yang perlu kita kritisi sebagai Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia adalah mitos bahwa pemuda adalah tulang punggung bangsa. Kenapa beta mengatakan itu mitos? Kapan kita menjadi kepala kalau kita hanya menjadi tulang punggung? Lalu kalau kita terus-menerus jadi tulang punggung, siapa yang naik di atas punggung kita? Maka pertanyaan itu mengarahkan kita, bagaimanakah kita melakukan dekonstruksi mitos-mitos tersebut? Keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa ini
bukanlah warga negara kelas 2. Dan karena itu keputusan-keputusan GAMKI harus benar-benar diperhitungkan oleh siapapun. Keputusan-keputusan itu bukan untuk mengangkat siapa yang lebih jago, siapa yang lebih hebat, figur-figur A, figur-figur B, bukan. Tetapi visi dan misi organisasi. Itulah yang menjadi fondasi dari percakapan-percakapan kita untuk melakukan dekonstruksi mitos. Bahwa kita adalah warga negara kelas 2, bahwa kita adalah kaum minoritas, bahwa kita adalah orang-orang yang nanti tunggu saja giliran. Padahal sejarah bangsa dan negara ini memperlihatkan berdirinya Indonesia adalah di atas fondasi ekualitas, kesetaraan. Dan disitulah kita berjumpa sebagai sesama anak bangsa dengan siapapun saudara-saudara kita. Apakah mereka berbeda budaya? Apakah mereka berbeda agama? Apakah mereka berbeda partai politik? Apakah mereka berbeda wilayah tempat tinggal dan pemukiman mereka? Tapi kita hendak menempatkan visi keindonesiaan kita tersebut sebagai visi di mana kita mau mengatakan kita bagian. Kita turut menentukan. Tidak ada mayoritas dan tidak ada minoritas. Kita boleh secara jumlah minoritas, tetapi secara visi kebangsaan kita harus diperhitungkan bersama-sama. Tantangan terbesar kita adalah mitos itu seringkali sulit untuk kita lawan. Dan kita lebih nyaman untuk hidup di dalam mitos kebangsaan atau nasionalisme semacam itu. Hari ini Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33 memberikan pelajaran bahwa ternyata tata kelola organisasi, tata kelola kehidupan bermasyarakat diatur dengan bagian-bagian yang penting, dengan tahapan-tahapan yang penting. Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa beriman dan berilmu bukanlah dua hal yang berbeda. Dan karena itu cara kita beriman adalah dengan memperlihatkan apa yang kita pikirkan. Kajian-kajian seperti apa yang kita hasilkan sebagai produk keberimanan kita. Sehingga keberimanan kita bukan hanya membangun gereja-gereja, keberimanan kita bukan hanya ribut ketika ada gereja-gereja yang ditutup, tapi keberimanan kita adalah keberimanan yang melihat jika ada saudara-saudara kita yang merasa dilecehkan hak mereka sebagai warga negara, GAMKI ada di situ. Ketika ada orang-orang yang merasa dilecehkan karena mereka tidak punya lagi ruang untuk hidup sebab tanah-tanah mereka sudah dikapling, hutan-hutan mereka sudah dihabiskan, GAMKI ada di situ. Dan ketika ada begitu banyak regulasi yang ternyata tidak memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menikmati damai dan sejahtera di negara ini, GAMKI ada di situ. Dan yang terakhir, kalau GAMKI ada di situ, bukan tiba saat, tiba akal, tapi ada kajian serius, ada data yang disiapkan. Dan kalau GAMKI ada di situ, bukan labila kabila, lapar bilang lain, kanyang bilang lain, tapi ada komitmen. Sama seperti ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membagi peran, ada komitmen. Dan komitmen itu diterjemahkan di dalam langkah-langkah strategis. GAMKI adalah organisasi Kristen yang penting, yang punya peranan penting di dalam kehidupan berbangsa ini. Dan karena itu mari kita tunjukkan signifikansi GAMKI dalam seluruh pergerakan kebangsaan kita. Di mana dasarnya? Dasarnya hari ini kita dapatkan Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Perencanaan strategis, pembagian peran, observasi konteks, evaluasi dan kajian lanjut, dan dekonstruksi mitos. 5 hal ini semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk memasuki perhelatan Kongres ke-12 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Bukan untuk sekedar berbicara tentang siapa yang mau maju jadi ketua, siapa yang mau jadi pemimpin, tapi melihat apa signifikansi organisasi ini bagi keindonesiaan di masa depan. Apakah kita akan membiarkan Indonesia terfragmentasi, terpecah belah dengan berbagai macam isu, ataukah Kristen dan Indonesia menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk melihat panggilan kita adalah untuk menyatukan seluruh komponen bangsa
di atas panggilan firman Allah. Tuhan memberkati saudara-saudara dan memberikan hikmat kepada saudara-saudara untuk memasuki dan berproses di dalam Kongres ke-12 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia di kota Ambon ini. Amin. Kita akan mendengarkan paduan suara Rehobot berturut-turut dan DPP Gamki. Disilahkan.
Haleluya, pujilah.
Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri. Sebagai orang percaya, mari kita mengaku iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman Papua. Disilahkan. Baik, Shalom. Terima kasih atas kesempatan buat kami Gamkisi Tanah Papua. Mohon izin kami bawa dua pujian sekalian. Yang pertama bahasa Biak yang menceritakan tentang judulnya tentang Josuba, Jomafu, itu artinya kita manusia harus datang memuji Tuhan. Yang kedua bahasa Lani, yaitu bahasa dari Bung Ketum sendiri, Ninowe Yesus, yang menceritakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kita harus memuji, bertobat dan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekian.
Wah. Puji-pujian bersambut dari Papua kita ke Kalimantan Tengah. Shalom, kami dari Kalimantan Tengah dengan penuh sukacita berada di Ambon, dan pada hari ini kami akan membawakan lagu dengan bahasa Dayak karena kami dari tanah Dayak, yaitu dengan judul Hatala Sinta. Karena lagu Hatala Sinta ini pertama kali misionaris Jerman yang ada di Kalimantan Tengah dan pendiri GKE pertama kali di Kalimantan Tengah dengan lagu ini Hatala Sinta, bagaimana cinta kasih Tuhan kepada umatnya terkhusus di tanah Dayak. Jadi lagu Hatala Sinta ini sudah mendarah daging bagi kami orang Dayak dimanapun berada, pasti bisa menyanyikan lagu Hatala Sinta ini. Terima kasih. Biasa kami ucapkan di setiap kegiatan maupun event, dan akan kami mulai. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Tabe selamat linguna latai, sembah sujud karendeng malempang. Ya, amin.
kasih. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara-saudara kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai tanda syukur kita atas anugerah Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan syukur dijalankan, kita kirungkan pelengkap kidung jemaat nomor 216, bait 1 dan seterusnya. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di sini aku bawa
Jemaat diundang berdiri. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan biang hati. Kami tak mampu diganti membalas kasih-Mu, hanyalah ungkapan hati muliakan kasih-Mu. Kita berdoa. Bapa yang baik, inilah persembahan syukur kami. Terimalah, kuduskanlah dan berkatilah untuk pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi, Shalom. Berikut ini kita akan mengikuti bersama Akta Pembukaan Kongres ke-12 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia yang akan dibawakan oleh Sekretaris Umum GAMKI. Dengan hormat kami mengundang Bung Sahat Sinurat. Shalom. Sebelum saya membacakan akta pembukaan Kongres 12 GAMKI, saya mewakili Ketua Umum dan jajaran DPP GAMKI menyampaikan permohonan maaf. Ketua Umum masih dalam perjalanan dari Jayapura menuju Ambon. Kita doakan agar perjalanan lancar dan bisa kembali berkumpul bersama kita. Saya akan membacakan akta pembukaan Kongres 12. Saudara-saudari, warga gereja dan seluruh kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, ingatlah bahwa kita tumbuh pada akar yang sama, kita bergerak dalam misi yang sama, di atas dasar Yesus Kristus. Kita menjadi gereja yang terus bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia. Maka mari kita bergerak bersama supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Maka hari ini, Minggu 14 Mei 2023, saya mengaktakan dimulainya Kongres 12 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ukulele Kids disilahkan.
Kita berdoa. Dalam seruan kami Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kami tertunduk di dalam keterbatasan dan ketidaksempurnaan kami. Kami mohon agar supaya Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Hari-hari yang telah kami lewati menjadi tanda betapa kebaikan-kebaikan Tuhan menyertai setiap langkah hidup dan karya kami. Kami percaya bahwa tuntunan hikmat-Mu memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah kami lewati, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara Republik Indonesia, terlebih khusus Tuhan sebagai kader-kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia yang pada saat ini, pada hari ini 14 Mei 2023 kami berada bersama-sama di kota Ambon untuk menggelar Kongres ke-12 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Seluruh kerja-kerja yang telah kami lakukan, kami percaya bahwa Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dari semua itu. Belajar dari keberhasilan kami, belajar juga dari kegagalan kami. Belajar dari segala perjuangan yang mampu kami lakukan bersama-sama, tapi juga belajar dari seluruh tantangan dan masalah yang sampai pada saat ini belum mampu untuk kami selesaikan. Baik pada tingkat internal organisasi maupun juga tantangan-tantangan dan pergumulan kami sebagai satu kesatuan GAMKI untuk menghadapi persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, keprihatinan-keprihatinan yang dialami oleh bangsa dan negara kami ini. Di dalam seruan Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kami tertunduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Mohon hikmat-Mu agar supaya akta pembukaan Kongres ke-12 GAMKI di kota Ambon pada saat ini akan kami lanjutkan dengan seluruh tukar pengalaman, tukar pengetahuan, percakapan-percakapan yang konstruktif yang harus kami lakukan bersama-sama untuk melihat visi kebangsaan seperti apa yang akan kami bangun dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa-masa yang akan datang. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu agar supaya seluruh perhelatan Kongres ke-12 GAMKI pada saat ini kami lakukan dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan, bukan untuk menunjuk siapa kami, tapi untuk menemukan Tuhan di dalam seluruh pergerakan organisasi kami ini. Maka pada saat ini pula Tuhan, dalam hikmat-Mu kami percaya Tuhan akan menyertai dari saat ini sampai nanti ketika kami menutup kongres ini, dan nama Tuhan dimuliakan dalam seluruh hasil keputusan-keputusan, rekomendasi-rekomendasi yang akan kami hasilkan. Semuanya itu menjadi tanda betapa kami tunduk di bawah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami siap untuk menjadi pewarta-pewarta kebaikan Tuhan melalui kerja-kerja organisasi GAMKI kami ini. Mulai saat ini, tahun yang akan datang dan seterusnya. Sehingga kehadiran kami, kiprah kami dirasakan sebagai bagian dari panggilan kami bagi bangsa dan negara kami ini. Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan sehingga para peserta dari berbagai daerah telah datang dengan selamat, dan kami mohon Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan agar supaya seluruh proses Kongres ke-12 ini bisa diikuti dengan baik oleh setiap peserta. Keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan, tugas-tugas utama yang mereka tinggalkan di tempat-tempat pekerjaan mereka, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati agar supaya semuanya itu dapat kembali mereka lakukan
usai Kongres ke-12 ini. Dan ada puji-pujian yang mereka boleh naikkan karena Tuhan menyertai bukan hanya Kongres ini, tetapi seluruh kontribusi dari para peserta menjadi bagian dari puji-pujian kami akan kebaikan Tuhan bagi Gamki maupun bagi Kota Ambon, juga bagi masyarakat Indonesia. Tuhan, kami berdoa kepada seluruh persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia pelaksana. Tuhan berikan hikmat, kekuatan agar supaya panitia pelaksana juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan peran-peran yang mereka mainkan, agar supaya seluruh kerja mereka dapat menopang pelaksanaan Kongres ke-12 Gamki di Kota Ambon ini hingga pada akhirnya. Tuhan menyertai juga pemerintah Kota Ambon yang telah berkontribusi memberikan kesempatan bagi pelaksanaan Kongres ke-12 ini. Pemerintah Provinsi Maluku, demikian pula dengan Gereja Protestan Maluku yang bersama-sama telah menyatukan hati, menyatukan komitmen agar supaya Kongres ke-12 ini bisa berjalan di dalam penyertaan kasih dan sayang-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kongres ke-12 ini menjadi obor, menjadi suluh yang menerangi sehingga masyarakat Kota Ambon yang berbeda-beda identitas boleh melihat ada kekayaan yang luar biasa yang diberikan oleh Gamki melalui pelaksanaan Kongres ke-12 ini. Ada sukacita, ada kesaksian iman yang besar yang darinya seluruh masyarakat Kota Ambon bahkan masyarakat Indonesia boleh belajar dari pelaksanaan Kongres ini. Kader-kader muda Kristen yang menyatukan komitmen dan visi di atas panggilan sebagai murid-murid Kristus untuk menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah melalui kerja-kerja organisasi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menyertai seluruh pelaksanaan Kongres ke-12 ini dari awal hingga akhirnya. Dan kami berproses dalam puji-pujian, kami berproses bersama-sama untuk melihat, dan pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kerja kami ini di bawah kaki-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati Kongres ini. Tuhan memberkati seluruh hasilnya. Tuhan memberkati setiap peserta yang terlibat di dalam Kongres ini. Sehingga Kongres ini tidak hanya menjadi acara seremonial organisatoris, tetapi Kongres ini menjadi tanda kemuliaan Tuhan di Kota Ambon, di Provinsi Maluku, maupun juga bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Syukur kepadamu ya Tuhan, dengarlah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita semua berdiri. Saudara-saudari, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia memberitakan kabar baik bagi sesama dan ciptaan lainnya. Oleh sebab itu, pergilah dan jadilah saksi-saksi Kristus yang setia di mana saja engkau berada. Bergeraklah hai orang-orang muda untuk terus menyuarakan keadilan, kebenaran, kasih dan persaudaraan di bumi Nusantara dan sampai ke ujung dunia dengan iman yang sungguh kepada Allah demi kemuliaan-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
keadilan dan duka harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin. Silahkan duduk, kita masuk dalam saat teduh pribadi. Selamat hari Minggu kepada saudara-saudara jemaat. Selamat berkongres untuk para kader GAMKI yang sudah ada di Kota Ambon. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.